Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sidang jemaat dimanapun kita semua berada, Bapak Ibu, para pemuda, remaja, anak sekolah minggu yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sukacita, karena firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan kita pada hari yang berbahagia ini. Dan hingga saat ini kita masih terus ibadah secara online oleh karena situasi dan kondisi, dan kita tetap harus beriman, percaya Tuhan akan segera tolong kita, belas kasih-Nya bagi setiap kita untuk Dia boleh melalukan semua musibah yang terjadi ini, sehingga setiap sidang jemaat boleh segera datang di rumah ibadah untuk kita sama-sama boleh beribadah memuji Tuhan. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Minggu dan sekitar 1 minggu lebih lagi nanti hari Kamis, ya, sekitar berapa? 10 hari lagi ya, tanggal hari kenaikan, hari Kamis kita akan beribadah kembali. Dan 2000 tahun yang lalu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah Yesus bangkit dari kematian, lalu sebelum naik ke surga selama 40 hari Yesus masih melayani. Dan nanti kita akan peringati hari kenaikannya. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, kembali kita akan sama-sama belajar daripada tokoh-tokoh Alkitab, di mana ketika Yesus bangkit dari kematiannya, mereka mendapatkan pertemuan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mereka bertemu dengan Tuhan, dan akibat daripada pertemuan mereka dengan Tuhan sesudah Yesus bangkit dari kematiannya, ini membawa hidup baru bagi mereka. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan, ya, ada beberapa tokoh Alkitab sesudah mereka bertemu dengan Yesus sesudah bangkit dari kematiannya, maka pertemuan itu membawa hidup baru bagi mereka. Haleluya. Saudara mau mendapatkan hidup baru setelah bertemu dengan Yesus hari ini? Saudara yang di rumah mau mengalami hidup yang baru, dipulihkan setelah bertemu dengan Yesus hari ini? Setelah kita belajar daripada firman-Nya? Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama akan membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 18. Yohanes 20 ayat 18. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Puji Tuhan. Bagian A saja yang saya baca, sekali lagi saya bacakan. Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Puji Tuhan. Siapa yang rindu melihat Tuhan? Ya, tentu kita semua rindu melihat Tuhan. Tapi lalu ada yang bilang, kalau gitu cepatlah mati, katanya. Wah, bukan begitu, ya. Artinya di sini saudaraku, kita akan proses melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang proses melihat. Sampai kepada satu pernyataan daripada Maria Magdalena ini, satu proses yang dialami oleh Maria Magdalena ini, sampai dia berkata, "Aku telah melihat Tuhan. I have seen the Lord." Jadi kalau di dalam bahasa Batak dikatakan,
Nunga wida Tuhani. Wah, saudaraku, ini pernyataan yang menyatakan I have seen the Lord. Nunga wida Tuhani. Aku telah melihat Tuhan. Ini saudaraku pengalaman pribadi yang luar biasa, yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Dan ini menjadi merupakan satu pengalaman rohani. Dan saya saudara, ini menjadikan kerinduan kita juga boleh secara rohani kita bisa katakan I have seen the Lord. Nah, proses-proses ini saudaraku sampai kepada satu tokoh ini, tokoh Maria Magdalena. Ya, Tuhan menampakkan dirinya pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sesudah bangkit dari kematiannya kepada Maria Magdalena. Coba kita bisa bayangkan ya, bagaimana ya, proses yang dialami oleh Maria Magdalena ini, saudaraku. Dia begitu antusias, penuh keberanian dan cinta Yesus. Karena firman Tuhan katakan ya di dalam pasal yang ke-20 ini ayat yang pertama, Yohanes 20 ayat yang pertama, dikatakan apa? Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar. Jadi kalau bahasa Inggris dikatakan while it was still dark. Jadi masih gelap. Maria Magdalena ada ya pagi-pagi itu, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat Yesus? Mau hidup kita dipulihkan, mau kita mengalami satu hidup yang baru, itu dimulai daripada antusias kita. Dimulai, saudaraku, pribadi lepas pribadi. Apakah ada kita punya kerinduan? Nah itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Maria Magdalena itu masih gelap. Dia sudah datang ke sana, dia antusias, dia tunjukkan itu. Dan ini saudaraku menjadi satu pengalaman yang luar biasa, sehingga surga ya, memberikan satu penghormatan kepada Maria Magdalena ini. Dia menjadi saksi pertama dari Paskah. Luar biasa saudaraku. Setiap orang yang pertama itu pasti diingat dunia. Siapa orang yang pertama kali pergi ke bulan? Orang tahu saudaraku ya, Armstrong dan Aldrin. Yang kedua siapa? Nggak pernah orang tahu itu. Siapa yang pertama kali menemukan listrik? Thomas Alva Edison. Siapa yang kedua memperbaikinya? Nggak ada dikenal itu. Siapa tokoh reformasi yang pertama? Gereja Luther, Martin Luther. Siapa yang kedua memperbaikinya? Mana ada lagi? Nggak. Semua yang pertama. Siapa yang menciptakan pertama kali memperbaiki tulisan-tulisan? Merek apa? Tipex. Setelah itu mana tahu orang. Jadi sampai sekarang Tipex coba Tipex. Saya bilang, HP merek itu. Karena itu yang pertama. Apa lagi? Kodak. Kodak Jawa ya. Kodak aku nih. Kodak merek tuh. Ya, Aqua. Beri Aqua ya. Aqua merek apa? Merek Fit. Aqua ya merek. Itu yang pertama saudara. Apalagi yang pertama? Hidupkan dulu sanyo itu. Mando, hidupkan pompa. Atau beli dulu sanyo. Merek apa? Merek Yamaha itu. Ya kan? Naik apa dia ke pasar? Kalau di Siantar itu ke pajak. Naik apa bapak ke pajak? Naik Honda. Honda yang mana? Suzuki. Bagaimana surga menghargai Maria Magdalena menjadi saksi pertama Paskah. Haleluya. Pagi-pagi benar. Kadang-kadang kan kita juga pagi-pagi benar belum menghadap Tuhan. Saya bikin di jam saya, di handphone saya jam 4:30. Selalu tiap pagi alarm supaya saya berdoa. Kadang-kadang sudah saya matikan alarmnya, tidur lagi. Kadang-kadang itu kita manusia suka. Tapi paling enggak ada dulu niat.
Ada kemauan dari kita supaya kita bisa mengalami hidup baru. Haleluya. Itu dimulai dari kita. Maria Magdalena sudah melakukan itu. Maria Magdalena mengambil satu tindakan yang berbahaya dan berisiko. Pagi-pagi benar dia datang ke kubur itu. Karena waktu itu saudaraku, ya, mengunjungi makam Yesus yang disalib, mengunjungi makam orang yang dieksekusi karena tindakan pemberontakan politik. Yesus waktu itu dieksekusi, disalib sebagai, kalau sekarang itu tahanan politik, kira-kira begitu. Dia disalib karena tuduhan pemberontakan politik. Nah, ini tindakan yang diambil Maria Magdalena ini tindakan yang berisiko, tindakan yang berbahaya. Tapi dia lakukan itu. Puji Tuhan. Saudaraku, ini menjadi satu perenungan bagi kita. Sampai kemudian kita bisa melihat bagaimana proses yang dialami Maria Magdalena ini. Sehingga setiap kita sidang jemaat GP Kota Wisata, ketika kita mengalami yang kesekian mendapatkan kesempatan bertemu dengan Yesus sesudah bangkit dari kematiannya, dia bilang apa? Sebelum kucucukkan jariku ke lambungnya yang ditombak, yang luka itu, aku tidak percaya. Sampai Tuhan Yesus harus berkata, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Ini satu proses yang Tuhan izinkan kepada kita. Pengalaman-pengalaman hidup kita, pengalaman-pengalaman rohani kita. Bagaimana kita bisa melihat ini? Apakah kita bisa komplain kepada Tuhan proses yang kita alami? Proses hidup yang kita alami, saudaraku, tidak selalunya mulus. Proses hidup yang kita alami tidak selalu, saudaraku, keinginan kita, dengan kerinduan kita, dengan apa yang kita inginkan. Betul? Nah, ketika Tuhan izinkan, saudaraku, kita melihat kepada satu proses kehidupan kita itu, apakah kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur, Engkau izinkan ini boleh terjadi di dalam hidupku. Melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, terjadi dalam hidup rumah tanggaku, terjadi dalam hidup keluargaku, terjadi dalam hidup kami, aku melihat Tuhan. Haleluya. Mungkin kita sulit untuk mengatakan itu, saudaraku. Mungkin kita berat untuk mengatakan itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita bisa lihat, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana ya, melihat fakta kubur kosong. Mereka dikatakan pagi-pagi itu, ya, lalu dikatakan ya dipanggil murid-murid lain. Tapi ketika mereka melihat fakta kubur kosong ini, saudaraku, ya tidak membuat otomatis para murid mempercayai bahwa Yesus telah bangkit. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, ya, di dalam pasal 20, kita mulai di ayat 1, ya. Pasal 20 ayat 1. Kita melihat pertama di sini kata melihat, ya. Ia melihat bahwa batu telah diambil. Pertama, ya, melihat. Kemudian kita lihat ayat yang kelima. Ayat kelima. Di sini kembali kita lihat kata melihat, ya. Apa di sana disebutkan? Dan melihat kain kafan. Ya, dua, ya. Yang ketiga kita melihat lagi kata melihat ini di ayat 6. Ayat 6 di sana, ia melihat kain kafan terletak. 3. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang keempat di ayat 8. Di sana dikatakan dan ia melihatnya. Ya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau di dalam bahasa Indonesia kata melihat ini sama semua. Melihat, 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 melihat. Betul, ya? Dan ketika kita membaca ini, memang ya itulah khasanah vocabulary, khasanah perbenaran bahasa Indonesia. Ya, kita kata melihat ini ya sama saja melihat. Tapi kalau kita lihat bahasa lain, ya coba kita lihat bahasa Batak. Bahasa Batak, saya punya Alkitab bahasa Batak ini, saya nggak tahu ini tahun berapa ini. Mungkin tahun ini dari opung saya ini. Ya, saya kalau belajar Alkitab, saya belajar itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak. Saya juga belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani dari online. Ya dari laptop kita sudah enak sekarang belajar
buka Alkitab bahasa Yunani, saudara bisa baca bahasa Yunani dan arahkan kursor, itu langsung ada bahasa Inggris keterangannya. Jadi enak sekarang belajar Alkitab. Ya. Nah, kalau kita lihat bahasa Batak, kata melihat yang pertama tadi yang ada di ayat 1, dia bilang gini, jadi diidama. Ya, karena kita kan banyak orang Batak di sini supaya, artinya saya mau menunjukkan bagaimana proses melihat ini ya. Dalam bahasa Batak itu dikatakan jadi diidama. Gitu. Yang kedua yang ayat 5 dikatakan diidama peak aka pangalili, diidam. Ya. Yang ketiga yang di ayat 6, jadi diidam peak aka pangalili, ya. Diidam. Ya. Masih sama. Tapi yang keempat yang di ayat 8 beda bahasa Bataknya. Dikatakan dipanoknoti gawi porsia maibana. Beda. Diida dan dipanoknoti. Nah, kalau kita lihat saudaraku, ada beda arti diida dengan dipanoknoti. Ada. Ya. Molo diida. Alat atau molo diida. Dibereng, diparrohahon, dipanoknoti, ibolakon. Wah, kira-kira kayak gitu kan, ini sebenarnya ada tahap-tahapnya. Cuman bahasa Batak ini hanya dengan diida. Ayo saya iberek wow, katanya beda kan rasanya itu. Dengan ayo saya panoknoti wow. Ayo mau dong Pak hidup panoknoti, mana yang keluar mata nih? Itu toh. Kan beda. Jadi kalau bahasa Inggris dikatakan, ya, di bahasa Inggris dikatakan pertama itu dia pertama ya, melihat, see. Sebenarnya bahasa Inggris ini kan ada to see, ya, ada look at, ya, kemudian ada juga behold, perceive. Ini tingkatan-tingkatannya. Tapi Alkitab NIV bahasa Inggris dikatakan yang pertama to see. Ya, dia pertama itu, ya. And saw the stone. Dia lihat batu itu, batu kubur itu. Hanya saw, lihat saja. Yang kedua yang di ayat 5, ya, look, melihat. Karena beda antara see dengan look. Jadi kalau see sesuatu yang kita lihat, see to see. Tapi kalau dibilang look, artinya itu coba alihkan perhatianmu. Look, katanya. Artinya langsung bereng dope perjulu. Belum dilihat, bereng. Idor tentong. Lihat, look. Tema. Belajar Alkitab kan kita kayak di kelas juga kadang-kadang supaya kita menambahkan pengertian. Ya? Ada amin? Amin. Haleluya. Yang ketiga, ya, dikatakan ya, di ayat 6 masih saw, melihat, he saw, ya, he see. Dan kembali saudaraku, yang keempat bahasa Inggrisnya he saw. Kembali hanya tadi look, coba, karena tadinya mereka nggak melihat, lalu dipakai kata look, look, lihat dulu sini, gitu. Nah, tapi ada sebagian bahasa Inggris, ya, dikatakan di ayat yang kedua itu ya behold, perceive. Tapi umumnya tidak bisa begitu menggambarkan apa yang terjadi di dalam proses Paskah pertama ini. Tapi kalau bahasa aslinya berbeda. Nah, kita lihat saudaraku. Saya buka bahasa Alkitab bahasa Yunaninya saudaraku. Nah, beda. Jadi untuk tiga kata ini, kata melihat ini, bahasa Yunani pakai tiga kata. Ya, yang pertama itu melihat, yang pertama itu blepo. Blepo. Kemudian yang kedua itu theoreo. Theoreo. Nanti perbedaannya seperti apa kita akan lihat. Yang ketiga itu saudaraku horau. Jadi ayat 1 dan ayat yang ke-5 dia pakai blepo. Mereka blepo. Mereka melihat. They saw. Diidama. Blepo. Melihat. Ya.
Nah, kemudian yang kedua saudaraku, ketika mereka melihat kain kapan itu, ya, itu dipakai theoreo. Ya, kalau masih yang tadi masih sama melihat diida, ya, masih theoreo. Tapi yang ketiga beda lagi. Jadi blepo, theoreo, dan yang ketiga horau. Melihat juga. Kalau tadi bahasa Batak dikatakan dipanoknoti. Kalau di dalam bahasa Yunaninya dikatakan horau. Nah, saudaraku terkasih, apa artinya? Sampai kemudian nanti satu ayat yang kita bacakan tadi di dalam Yohanes 20 ayat 18 tadi, apa dikatakan Maria Magdalena? Aku telah melihat Tuhan. Apa yang dipakai dalam bahasa Yunani yang digunakan oleh Maria Magdalena? Yang ketiga, aku horau Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya. Sering dari dulu kan sering saya bilang begini ketika berkhotbah. Coba kalau kita ya mendengar firman, perhatikan. Ingat, karena ada orang melihat tapi tidak memperhatikan. Hai, ibelekor nak yang lewati, kan sering saya bilang. Lihat nggak tadi yang lewat? Lihat. Jangan sepele dong, jangan menista orang dong. Misalnya gitu kan. Emang aku nggak punya mata. Iya, tapi apa yang lewat tadi? Baru kita nggak ya. Wih, apa yang tadi yang lewat ya? Biang domang nahuti. Kadang-kadang kita sering begitu. Kita lihat tapi tidak kita perhatikan. Betul? Banyak nggak orang percaya seperti ini? Banyak. Dengar khotbah, dengar. Memperhatikan belum tentu. Membaca Alkitab, baca. Diperhatikan belum tentu. Melihat, lihat. Diperhatikan belum tentu. Nah, artinya saudaraku, kualitas hidup kita kan ditentukan dari bagaimana sikap kita. Bagaimana kita ya melihat, memperhatikan. Bagaimana kita mendengar, memperhatikan. Ada amin? Yang di rumah masih memperhatikan? Haleluya. Sepertinya masih ada yang sambil makan Indomie itu. Oh tidak, puji Tuhan. Ya, karena ada yang lapor ke saya, wah Pak, mereka itu sambil ibadah Pak, sambil masak Indomie katanya. Sekali-sekali diantarlah ke gereja. Nanti setelah ibadah baru kita menikmatinya. Haleluya. Nah, bagaimana kita bersikap? Kadang-kadang kan kita berpikir, kok hidup kita seperti ini saja. Tidak ada peningkatan. Firman Tuhan katakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Haleluya. Bukankah ini harusnya menjadi bagian dari anak-anak Pentakosta? Jemaat GPI Kota Wisata. Tapi kenapa kita? Nah ini saudara, proses-proses ini yang perlu kita pelajari saudaraku. Apa yang dialami oleh Maria Magdalena sampai akhirnya dia menjadi saksi pertama dari Paskah. Lalu dia bilang, aku melihat Tuhan. I have seen the Lord. Aku horau Tuhan. Saudaraku, pertama kita lihat. Ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Ya. Pasal 20 ayat 1. Dan penggunaan kata melihat pertama. Dan ia blepo bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya, Maria Magdalena blepo. Blepo ini saudaraku, ya, dari kalimat yang saya pelajari, blepo ini melihat. Melihat di sini belum menuntut orang kepada percaya. Melihat di sini masih sekedar melihat. Masih sekedar to see. Masih sekedar diida. Sebenarnya kalau bahasa Batak dibilang diida. Yang mana yang lebih tinggi memperhatikannya? Mangida do man nama mereng. Coba ahli tata bahasa Batak, mungkin Pak Sintua, Pak Pahan kali.
Amin. Mana yang lebih tinggi derajat memperhatikannya? Mangida domang nama mereng. Rapak mangida majuhita. Rapak mamereng juhita. Mololau hita, kalau kita pergi mengunjungi orang sakit ke rumah sakit, kita bilang apa? Mamereng namar sahid domang mangida namar sahid. Mana nama noti namar sahid? Ada mandok mamereng, ada mangida. Nanti kita pelajari. Tapi di sini saudaraku, Maria Magdalena blepo. Dia blepo bahwa batu telah diambil dari kubur. Oke? Dia masih belum ada perasaan apa-apa. Masih seperti biasa, dan blepo di sini dimanapun penggunaan dalam kata aslinya belum membawa dampak apa-apa. Orang bisa melihat, bisa ingat, bisa tidak. Ada nggak orang setelah melihat dia lupa apa yang dia lihat? Ada. Ada nggak orang sekali dia lihat seumur hidup dia ingat? Ada. Mana? Karena yang langsung dilihatnya harimau. Kan tergantung juga kualitas yang dia lihat. Ada orang dilihatnya berkali-kali nggak kenal. Ay margahata yang ngomong. Nggak dimahali bacupang. Ngawalan na isalang. Sampai tangannya matay. Manurung ina. Bacupang si pasar Cilengsi, marga dia lah amal ini. Tuh berjudul amat tuh, manurung ini. Baju pun mesti dibanter di bang. Marga dia lah amal. Anggoman tuh ngarep. Amat tuh sel nggak suku marga. Sonong mamang, marga ni bapakku masuk ini. Ay saya suku marga na kantong na ini mo. Ay boleh suku bapak ni marga na kan. Oh ini tayo. Marga ni bapak tahat manurung gitu. Melihat saudaraku belum ada perasaan apa-apa. Melihat saja seperti itu belum menuntun kita kepada satu proses yang lebih tinggi lagi. Bisa ingat, bisa tidak. Tapi saudaraku, orang yang blepo tidak selalu mengalami proses internal dari apa yang dia lihat. Orang yang blepo, orang yang melihat, tidak selalu ada proses internal di dalam. Seperti saya katakan tadi, orang yang melihat pertama kali diri apa? Oh, harimau. Oh, itu langsung proses internal terjadi. Nggak bisa dilupa. Ada satu proses ketika kita melihat, ada satu proses yang terjadi. Dan orang yang blepo, itu seperti Maria Magdalena, dia blepo bahwa batu telah diambil dari kubur. Lanjut ke ayat 2. Dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus. Karena belum ada yang datang di situ. Minggu kemarin kita belajar tentang Simon Petrus. Ada men? Simon Petrus, dia tinggalkan jala, dia tinggalkan perahunya, tapi dia tidak tinggalkan manusia lamanya. Dia tidak tinggalkan keegoannya. Ya, sudah kita belajar tentang Petrus, ya, orang yang menjadi salah satu saksi Paskah. Nah, Maria Magdalena, saudaraku, dia panggil Petrus. Panggil Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Ini tidak ditulis namanya, tapi kalau disebut murid yang dikasih Yesus itu adalah siapa? Ya, Yohanes. Jadi yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, ada satu rasa kehilangan. Karena ada banyak orang, saudaraku, ketika kita tidak lagi datang ke gereja, merasa kehilangan. Amang, kami bisa datang ke gereja enggak? Amang, kami rindu ke gereja. Saya bilang jangan dulu. Amang, kapan kita bisa ke gereja? Bagaimana nanti hari kenaikan? Bagaimana nanti 2:10 malam? Kan kita tidak mungkin melanggar perintah pemerintah, ketentuan pemerintah. Saya bilang kita ikut saja aturan. Kalau memang belum memungkinkan kita nanti doa 10 malam di dalam gereja, ya kita nggak bisa lakukan itu. Tapi di sini, saudaraku, ada orang yang merasa kehilangan.
Nah, perhatikan saudaraku, bagaimana proses kita bisa menemukan Tuhan, bagaimana kita bisa proses bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan, horeo Tuhan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita merasa kehilangan. Ada satu proses yang terjadi di dalam hidup kita, bahwa kita kehilangan. Ada sesuatu yang perlu dipulihkan dari kehidupan kita. Saudaraku, mereka kehilangan. Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Maka ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain ke kubur. Mereka ke kubur. Ayat 4, keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Perhatikan ayat 5. Ayat kelima kemudian menggunakan kata melihat kembali. Di sini kata yang digunakan, kata melihat, masih pakai blepo, masih pakai blepo. Dia bilang begini, ia menjauh ke dalam. Ke dalam mana? Ke dalam kubur, melihat. Ya, ia menjenguk ke dalam, dan blepo kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Siapa yang melihat ini? Ya. Maka berangkatlah Petrus, murid yang keduanya berlari, tapi murid yang lain itu, ya, the other disciple, ini satu orang berlari lebih cepat dari Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Nah, ini tidak disebut siapa ini, yang satu orang ini. Tapi ini bukan Petrus dan bukan beberapa orang, tapi ada satu orang yang lebih cepat, karena singular, the other disciple. Jadi satu orang, dia berlari lebih cepat dari Maria Magdalena, lebih cepat dari Petrus. Dia pergi ke kubur itu, lalu dia lihat ke dalam, dan dia blepo, ada kain kapan. Bagi satu orang ini juga tidak terjadi proses apa-apa. Dia hanya melihat dan tidak masuk ke dalam. Nah, kita bisa lihat saudaraku, ada begitu banyak orang di dalam proses kita kenal Tuhan, ya, proses kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita sudah mau melihat, ya, kita blepo. Tapi tidak terjadi proses terjadi di dalam internal kita, nggak mau masuk lebih dalam. Sama seperti satu orang ini tadi yang tidak disebutkan siapa namanya ini. Dia lari, lari cepat. Odo be. Akhirnya tuh soal itu loh, mak. Anggo nomor nujungin hatut. Oh, ini mana? Enggak sampai tadi deh. Ada kalau nomor nujungin atau hanya cepat larinya saja. Tapi dia tidak mengalami apa-apa. Bukankah ini bagus? Cepat, iya. Tahu bahasa Bataknya itu kalau dibilang cepat itu ringkas. Kan melayani Tuhan kan harus ringkas. Ada amin? Harus ringkas itu apa bahasa Indonesianya? Ringkas. Dan ranggas. Kalau ranggas masih itu. Ringkas ini cepat. Ambil dulu, cuci tangan. Terus diambil ember. Ambil dulu, minum. Terjus di bayi. Itu ringkas itu. Jadi selalu ada, selalu melayani, selalu juga melayani sukacita. Ayo dong melayani butuh. Saya ulang ngetes, masa ceret. Tapi ada orang saudaraku yang selalu ringkas. Mana ringkasan? Apa? Udah dikasih minum kopi. Apa lagi Pak? Kopi putih, kopi ABC mix, sudah ditawari, ringkas. Belum lagi kita mau selesai makan, udah datang buah. Kan ringkas itu, benar? Kita mau datang ibadah di sini, sudah langsung diaturin kursi, dilap, dibikin teratur, disiapkan musik, sound system nggak perlu kita atur-atur, sudah diringkas dia. Oh, cekatan, dibikin di sana, sound systemnya bagus, alat musik pun terdua satu sini, ringkas. Alat juga untuk kita ini nggak pernah terlambat. Ada amin? Mau menjadi ringkas? Cekatan untuk Tuhan. Sebelum kita bisa bilang I have seen the Lord, kan
Kan kita mau hidup kita diubahkan, dipulihkan, tapi nggak ringgas, malas-malasan. Dibilang ibadah online jam 10. Saya lihat tadi, ada yang masuk jam 10.15, jam 10.20. Ini kan ibadah juga, jangan terlambat biarpun online. Ada amin? Haleluya, saudara. Haleluya jamu. Di rumah pun kita sedang ibadah, bukan menonton. Supaya kita bisa berkata, ada perubahan dalam hidupku. Aku melihat Tuhan. Haleluya. Nah ini, satu orang ini tadi, ya jenguk ke dalam. Dia lihat kain kapan itu. Dia nggak masuk. Dan dia nggak berpikir apa-apa. Dia lihat kapan itu, nggak terjadi proses internal. Kain kapan siapa ini, apa yang terjadi, apa yang bagaimana, dan tidak terjadi. Dan dia tidak mengalami perubahan. Ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Masuk ke dalam kubur itu. Perhatikan kata melihat. Kata melihat yang kedua di sini theoreo, bukan blepo lagi. Theoreo. Maka dia bilang ayat 6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat theoreo. Ia theoreo kain kapan terletak di tanah. Proses melihat daripada satu orang tadi dengan proses melihat daripada Simon Petrus berbeda. Kita misalnya ada 1000 orang. Proses yang dialami tiap orang bisa berbeda. Cara mendengarkannya, cara memperhatikannya, cara melihat, cara menoti, cara semuanya. Petrus theoreo. Saat Petrus theoreo, kain kafan terletak di tanah. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, ada yang menuliskan, kalau NIV tulis show, Simon show, ya. Ada yang bilang behold. Kalau behold, melihat, memperhatikan. Ini lebih bagus lagi. Ada juga kalau bahasanya dikatakan to be a spectator, attentively. Jadi lebih mulai diperhatikan. Wah, ini kain kapan ini kok terlepas? Yesus di mana? Sudah mulai di sini ada proses internal. Theoreo ini saudaraku. Ya. To enjoy the presence of someone. Jadi untuk to enjoy, untuk melihat kepada kehadiran seseorang ini juga bisa dipakai theoreo. Karena kalau orang datang ke rumah kita kan kita tidak hanya melihat, tapi kan kita mulai teori, mulai memperhatikan isi dan naruh. Benar kan? Bukan hanya mengenali orangnya, tapi mulai berpikir lagi orang yang datang ke rumah kita itu kehadiran seseorang, ini orang yang berbahaya enggak? Ya, orang yang bisa dipercaya enggak? Ini tamu atau tamu tidak diundang? Mulai kan ada proses internal yang terjadi. Haleluya. Nah, Simon Petrus saudaraku mulai lihat teori. Dia lihat kain kapan yang tergeletak di tanah. Di sini saudaraku mulai ada perubahan intensitas dari cara melihat. Seperti saya bilang tadi, sudah mulai di sini ya, mengamati sesuatu dengan kontinuitas, dia perhatikan, ya, dan seringkali dengan implikasi bahwa apa yang diamati adalah sesuatu yang tidak biasa. Sekali lagi saya katakan, orang yang melihat dengan teoreo, maka ya dia lihat seringkali dengan implikasi bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia teoreo ini seringkali saudaraku ya sesuatu yang tidak biasa. Mulai teori. Misalnya ya, kita lihat ada perubahan-perubahan yang terjadi tidak seperti biasanya. Ya. Kalau misalnya ada jemaat biasanya duduk di bangku 2, lalu saya melihat kali ini dia duduk di paling belakang. Saya berpikir itu, bahasa yang amat taisong nemu di belakang. Kalau orang yang melihat yang belepo saja, mau dimanapun duduk dia nggak peduli, mau di tengah, mau di belakang, mau di atas sendirinya pun nggak peduli. Tapi kalau saya teoreo, saya kan lihat, kenapa bapak itu biasanya duduk di bangku 2, kok sekarang tiba-tiba di tengah? Ngerti nggak? Kenapa misalnya
Bapak itu biasanya dulu di belakang, dekat tiang dan agak sembunyi. Tapi sekarang ini di bangku 2 dia, pas di belakang saya. Kan saya berpikir, ada apa? Tinggal. Jadi mengamati di sini, saudaraku, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Simon Petrus juga dia mulai teori, dia lihat, ini ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dia lihat kubur kosong, dia lebih intens, lebih jelas dia lihat. Tidak biasa. Tapi ini pun saudaraku belum tentu menghasilkan kepercayaan. Nah kemudian kita masuk ke setelah Petrus teori kain kapan terletak di tanah. Masuk ayat 7. Sedang kain penuh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain. Dan sudah tergulung. Bayangkan ini saudaraku, mulai diamati. Tidak terletak lagi dekat kain kapan itu, agak di samping dan sudah tergulung. Jadi dia lihat, sudah mulai, siapa yang menggulung ini? Mungkin digulung rapi. Ayat ke-8. Nah, kita perhatikan di sini kemudian kata melihat berikutnya. Penggunaan kata melihat yang ketiga. Maka masuklah juga murid yang lain. Jadi bukan hanya Simon Petrus, mereka sama-sama masuk. Yang lebih dahulu sampai di kubur itu, semua mereka masuk, dan ia horau. Dan ia horau dan percaya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, penggunaan kata yang ketiga di sini melihat. Setelah Petrus dan mereka itu masuk, mereka horau, percaya. Nah, horau saudaraku, kata melihat di sini tadi bahasa Bataknya dikatakan dipanoknoti. Dipanoknoti lebih diperhatikan. Jadi kalau orang yang manoknoti itu saudaraku, maka dahinya pun berkernyit. Kan kalau orang yang manoknoti itu harus terjadi konsentrasi full, mata konsentrasi, pikiran di sana bekerja, panoknoti. Kalau orang melihat kan biasa saja. Apalagi kalau pura-pura nggak melihat, pakai samping matanya aja gini kan, pura-pura tidak melihat, tapi memperhatikan. Lebih berbahaya nih. Tidak, pura-pura tidak melihat, tapi memperhatikan, daripada pura-pura melihat tapi tidak memperhatikan. Karena ada orang ketika berkhotbah pendeta ini, kita nggak ngerti nih, bolang sih, kita pun sampai takut. Tapi ketika kita pindah ke sana, terus tak mau sampai tembus ke sana. Nah, itu juga kan berbahaya, itu nggak ada gunanya itu. Ada amin? Haleluya. Nah, mereka saudaraku masuk semuanya. Mereka horau, mereka melihat. Nah, saudaraku, horau ini memberi penekanan, bahwa mereka ini, kalau tadi yang kedua itu mereka melihat kepada sesuatu yang tidak biasa. Tapi referensi saya mengatakan saudaraku bahwa horau ini, orang ini melihat, ada penekanan mereka melihat secara transenden. Jadi kalau tadi melihat secara sesuatu yang tidak biasa, tapi ini saudaraku, ketika orang horau, ketika orang melihat dengan penggunaan kata horau ini, ada satu penekanan bahwa mereka melihat secara transenden. Transenden ini artinya di luar kesanggupan manusia. Baik Petrus, baik Maria Magdalena, sesudah melihat kejadian ini, bukankah kejadian ini saudaraku sudah diberitahukan bahwa Yesus akan mati? Bahkan Yesus sendiri akan memberitahukan, sudah memberitahukan secara langsung kepada murid-muridnya berapa kali bahwa dia akan mati. Berkali kalau salah saya sudah khotbahkan. Sudah diberitahukan bahwa anak manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi mereka masih belum bisa mengerti. Nah kemudian mereka melihat horau. Mereka melihat penekanannya secara transenden. Ada sesuatu di luar kesanggupan manusia. Transenden ini saudaraku, cara berpikir terhadap tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di dalam alam semesta. Itu di dalam kamus. Jadi kalau disebutkan transenden ini saudaraku, lawan kata transenden adalah imanen.
Ya, imanen. Jadi ada hal-hal yang imanen, ada hal-hal yang imanen, ada hal yang transender. Jadi kalau imanen itu Tuhan berada di dalam jangkauan manusia. Sesuatu yang di dalam jangkauan manusia, di dalam struktur alam, kita bisa jangkau, kita bisa pikirkan secara akal pikiran, itu imanen. Tapi lawan katanya adalah transenden. Transenden ini adalah sesuatu yang di luar akal pikiran manusia, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita, sesuatu seperti kemarin hamba-hamba Tuhan diskusi di grup sermon itu ya, mengenai Trinitas. Ya, akhirnya belum ada kesimpulan. Masih padok nama ya, pendapatnya ya, dan seru. Ya. Karena memang kita tidak bisa menjangkau sesuatu yang transenden. Karena kan berpikir, kenapa tiga pribadi dalam satu, atau satu di dalam tiga pribadi. Lalu setelah itu apa Tuhan kita tiga? Ya tiga, tapi satu. Satunya itu Echad. Echad itu di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu satu bukan absolut. Satu yang bukan matematis, tapi satu yang kompleks. Tiga di dalam satu. Sama seperti ya, maka seorang laki-laki akan bersatu dengan istrinya menjadi satu, Echad. Ya. Nah, satu di sini Echad, dua jadi satu. Inilah. Lalu banyaklah pertanyaan-pertanyaan. Dan bagaimana kita bisa menjangkau sesuatu yang transenden? Itu maksud transenden. Karena Tuhan itu bukan imanen, bukan sesuatu yang masuk di dalam struktur cara berpikir kita, tapi transenden. Ya memang begitulah cara Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan eksistensinya, menyatakan keberadaannya. Kita hanya bisa mau percaya atau tidak. Kalau kita masih menganggap ketritunggalan Allah itu imanen, kalau kita masih menganggap bahwa keberadaan Allah kita itu, penyataan keberadaan Allah itu sebagai sesuatu yang imanen, sebagai sesuatu yang masuk di dalam akal pikiran kita, masuk di dalam struktur berpikir kita, kita tidak bisa berkata aku melihat Tuhan. Kita tidak bisa berkatakan I have seen the Lord. Mungkin kita hanya blepo, mungkin kita hanya teoreo, tapi kita tidak bisa mengatakan aku horau. Karena untuk menyatakan horau, untuk menyatakan aku melihat Tuhan, ini transenden, melampaui akal pikiran, melihat kepada sesuatu yang di luar kesanggupan kita. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan sidang jemaat. Ada banyak yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Bukankah harus kita melihat saudaraku dengan mata rohani? Status GPI Kota Wisata pernah bikin begini, saudara. Ya, beda antara mata jasmani dan mata rohani. Ya. Waktu itu dituliskan di status Facebook Kota Wisata, GPI Kota Wisata. Dikatakan mata jasmani terbentur tembok, tapi mata rohani melompati tembok. Ada amin? Mata jasmani terbatas di sudut jalan, tapi mata rohani melihat yang di balik sudut jalan. Ada amin? Mata jasmani melihat kegelapan, tapi mata rohani menjangkau sinar di balik gelap. Ada amin? Mata jasmani menimbulkan keputusasaan, tapi mata rohani mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Ada amin? Mata jasmani menggunakan akal pikiran, imanen, tapi mata rohani memakai iman percaya. Sesuatu yang transenden, sesuatu yang di luar kesanggupan kita untuk berpikir, tapi kita harus percaya. Haleluya. Ini sesuatu hal yang harus kita pelajari terus. Saya kasih juga contohnya, ada saya dapatkan video yang menyatakan membedakan antara mata lalat dan mata lebah. Kalau mata lebah, ya, di tempat sampah pun dia mencari bunga. Haleluya. Tapi kalau mata lalat, di taman bunga pun dia mencari sampah. Maksudnya apa, saudaraku terkasih Tuhan? Kalau mata lebah di tempat yang sulit, di tempat yang kayaknya kita banyak penderitaan,
banyak hal-hal yang tidak masuk akal kenapa bisa terjadi, kesulitan, penderitaan dan itu, tapi tetap dia bisa melihat bunga. Tetap dia melihat yang baik. Kok terjadi seperti ini dalam hidupku ya? Tapi aku bersyukur kepada Tuhan, ada sesuatu yang baik Tuhan sedang siapkan bagiku. Ada amin? Walaupun dia di tempat sampah, dia tetap cari bunga. Dia tetap mencari kebaikan Tuhan. Karena dia tahu bahwa dengan mata rohani, bukan dia melihat kegelapan, tapi ada satu sinar di balik gelap yang dia bisa mendapatkan. Bukan kegagalan, tapi keberhasilan. Bukan membentuk tembok, tapi lompat di tembok. Tapi kalau mata lalat, di taman bunga boy, kenapa aku turun berengan. Sudah banyak berkat yang diberikan Tuhan, tunggu naso dapur do berengan. Tidak pernah bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya, tapi semua melihat apa yang belum diberikan Tuhan, apa yang belum dapat, apa yang belum dia peroleh, apa yang dia cita-citakan belum dapat. Tidak pernah bersyukur dulu. Nah, ini bedanya saudaraku, bagaimana kita bisa menggunakan mata jasmani, mata rohani kita. Horao, sifat-sifat Tuhan yang mustahil, sifat-sifat Tuhan yang tidak mudah dipahami. Ini terjadi dalam hidup kita. Tapi seperti firman Tuhan katakan, ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kelaparankah, penderitaankah, ketelanjangankah? Ada banyak hal seperti sekarang kondisi COVID ini. Ada banyak orang yang tidak kerja lagi, ada banyak orang yang sulit. Tapi ini terjadi. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan mata rohani kita? Bahwa di balik ini ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan bagi orang-orang yang mau menggunakan mata rohani. Supaya hidupnya diubahkan dan dipulihkan. Karena horau ini saudaraku, ada proses internal, proses batiniah yang terjadi berkenan dengan apa yang kita rasakan, yang terus akan menuntun kita kepada kepercayaan sampai kita harus sampai kepada tahap horau. Itu yang terjadi saudaraku. Kalau dalam bahasa Batak tadi dikatakan ya, ayat 20, pasal 20 ayat yang ke-9, Yohanes 20 ayat yang ke-18. Dungi lau masih Maria Magdalena diberitahu matu akasisiani nunga huida Tuhani. Puji Tuhan. Nunga huida Tuhani. Ngau bereng. Sudah kulihat. Aku sudah horau. Saudaraku, saya dan saudara rindu. Ya, dalam proses hidup kita ini ada banyak hal yang kadang-kadang kita alami, banyak hal yang menuntun kita untuk terus semakin mengerti, semakin dewasa bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita hanya blepo, melihat saja, mungkin kita hanya teorau, hanya melihat, mungkin sambil berpikir tidak ada proses-proses perubahan. Tapi hari ini kita mau belajar saudaraku, sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau menggunakan sesuatu yang mata rohani kita melihat saudaraku bahwa Tuhan itu baik. Mungkin sakit penyakit yang datang kepada kita, mungkin persoalan-persoalan dalam rumah tangga kita, sepanjang kita tidak mau berubah, sepanjang kita tidak mau terus membawa kehidupan rohani kita ini menjadi percaya sesuatu yang di luar akal pikiran kita, transenden, seperti kemudian kita lihat ayat 11, kita lihat sampai nanti terakhir, bagaimana Maria Magdalena ini menemukan horau tadi, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kalau kita lihat ayat 9 sebelumnya, kita bisa lihat masalah antusias, masalah kita mau nggak, rindu. Ayat 9, coba sebelumnya ayat 8, yang tadi yang horau. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai kubur itu tadi, dan ia melihatnya dan percaya. Di sini sudah pakai horau. Lanjut ayat ke-10. Kita perhatikan.
Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Siapa pulang? Petrus dan Yohanes. Pulang semua. Ya, tapi Maria Magdalena ini ya, memiliki satu sikap yang berbeda. Artinya bukan sembarangan berbeda. Berbeda yang tidak baik. Tapi Maria Magdalena ini, bayangkan Petrus dan Yohanes murid Tuhan ini pulang saja udah ke rumah. Tapi Maria Magdalena di ayat 11, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Tetap berdiri dekat kubur itu menangis. Kenapa menangis? Kita lihat saudaraku, ayat yang ke-12. Ya, sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, kita perhatikan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kenapa dia menangis? Ya, jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Perhatikan saudaraku bahwa apa yang disampaikan di dalam ayat yang ke-13 ini merupakan pengulangan di dalam ayat 1. Bahwa dia sedih karena Tuhannya hilang. Sesuatu yang hilang yang terjadi dalam hidupnya. Itu yang saya katakan tadi. Kalau ada sesuatu yang hilang di dalam hidup kita, apakah kita cuek saja? Kalau terjadi sesuatu itu hilang saudaraku di dalam hidup kita, bisa jadi kehilangan ini saudaraku. Dulu kita suka cita, sekarang hilang. Dulu kita rajin baca Alkitab, sekarang hilang. Dulu kita rajin berdoa, sekarang hilang. Dulu kita antusias semangat nyanyi pujian saudaraku, penyembahan terus saudaraku, sekarang hilang. Lagunya jadi Ganendrosis sama lagunya Trio Lasidus. Dulu saudaraku, ya, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Sekarang lebih baik di Lapo. Bukankah ini sesuatu yang hilang? Nah, kalau ini saudara sesuatu yang hilang, sesuatu yang baik, sesuatu saudaraku yang harusnya kita pelihara untuk kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup yang baru itu, bukankah kita harus menangis? Bukankah kita harus sedih? Menangis, saudara. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 14. Ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena kita sama-sama tahu saudaraku, ya, Yesus bangkit dari kematiannya. Dia lihat di situ ada beberapa persepsi mengenai kenapa Maria tidak mengenal. Ada yang bilang karena dia baru menangis, yang kita baca referensi. Ada yang bilang memang karena Yesus belum menyapa, karena ada perbedaan antara manusia Yesus belum bangkit dan manusia Yesus setelah bangkit. Ya, tapi kita bisa lihat saudaraku, ya, dikatakan di ayat 15, ya. Kata Yesus kepadanya, mulai Yesus berbicara, ya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Ya, siapakah yang engkau cari?" Nah, sampai Yesus bicara di sini, Maria Magdalena belum kenal. Malah dia menyangka bahwa yang berbicara itu siapa? Penunggu taman. Sampai dia berkata, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Walau Yesus sudah berbicara, tapi Maria Magdalena belum mengenal. Dia pikir penunggu taman itu, dia pikir penunggu orang-orang yang ada di kuburan itu. Kalau kau tahu, kasih tahulah. Kita bisa lihat saudaraku proses apa yang dialami oleh Maria Magdalena ini kepada sesuatu kehilangan itu. Dia tetap cari, dia tetap fokus. Ketemu orang yang dia tanya apa? Yang hilang itu. Supaya apa? Supaya ketemu kembali. Karena Yesus pun mengajarkan kepada kita bagaimana proses-proses yang hilang.
ya, domba yang hilang, koin yang hilang, anak yang hilang. Ada 3 proses yang diterangkan oleh Tuhan Yesus. Semuanya itu harus ketemu. Bagaimanapun prosesnya. Domba yang hilang, koin yang hilang, mata uang yang hilang, sampai kepada anak yang hilang ini. Sesuatu yang hilang ini, Tuhan Yesus mau katakan sesuatu yang hilang itu cari sampai dapat. Nanti silakan baca mengenai anak yang hilang, ya, domba yang hilang. Temukan, bahkan ketika dia mau mencari satu domba yang hilang, dia tinggalkan 99. Sesuatu hal yang berharga. Sesuatu yang hilang ini adalah sesuatu yang berharga. Apa karakter kita yang baik yang hilang? Ini yang perlu saudaraku setiap kita. Maka ya, sampai di sini Maria Magdalena terus antusias cari. Tapi kita lihat saudaraku di dalam ayat yang berikutnya, kata Yesus kepadanya, Maria. Puji Tuhan, Yesus panggil namanya Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Sesudah Yesus memanggil namanya, ketika anak yang hilang itu saudaraku masih jauh. Ketika anak yang hilang ini datang saudaraku, ya, dari manusia lamanya, dari keterpurukannya, dia balik kepada bapaknya. Maka firman Tuhan katakan, ketika anak ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kata Maria. Bukankah Alkitab katakan, ya, domba mengenal suara gembala, gembala mengenal dombanya. Ini saudaraku melihat kepada hubungan yang akrab, hubungan yang dekat saudaraku. Bagaimana Maria Magdalena ini bukan seseorang yang ke gereja napas, ya, Natal dan Paskah saja. Ya, berdoa pada saat butuh saja, pada saat ada masalah. Kalau lagi senang, lagi happy, lupa sama Tuhan. Kalau lagi banyak duit, lupa sama Tuhan. Kalau sudah mulai, saudaraku, ini Maria Magdalena di sini kita bisa lihat bagaimana hubungan yang baik antara, ya, domba dan gembalanya. Amin. Konsisten. Sama seperti Daniel. Walaupun dia besoknya akan dimasukkan ke gua singa, itu sudah keputusan raja, tapi dia pergi ke kamarnya, dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Puji Tuhan. Saudaraku, Maria, sesudah Yesus berkata seperti itu, kita bisa melihat saudaraku, bagaimana nama ini dipanggil, membukakan mata rohani daripada Maria Magdalena. Dia kenal melalui suara ini hubungan yang baik saudaraku, ya, persekutuan yang baik. Bukankah nanti nama kita yang dipanggil, nama kita yang dicatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu jaga nama baik. Haleluya. Pelihara nama baik. Ini yang dikatakan saudaraku, ya, Maria. Kemudian Maria berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni, artinya guru, dan seterusnya sampai ayat 18. Maria berkata, aku telah melihat Tuhan. Ini satu proses yang dialami, satu proses yang, saudaraku, ini mengingatkan saya dan saudara, untuk kita bisa mendapatkan hidup baru, sama seperti Maria Magdalena. Mari kita ikut Tuhan terus, sampai kita mengikuti sampai kepada tahap proses orau, sehingga peristiwa kebangkitan Yesus itu bukan menjadi satu rutinitas saja. Mungkin bukan hanya sebagai batas pengetahuan kita saja, tapi proses kebangkitan Tuhan Yesus melahirkan kepercayaan kepada kita, melahirkan iman kepada kita. Karena saudaraku, ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus. Ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus. Nama Yesus di atas segala nama, sehingga sakit apapun yang kau alami, dan kau berdoa di dalam nama Yesus, aku sembuh. Haleluya. Itu tidak bisa saudaraku dengan proses 1-2. Tapi proses ini terus bertahap sampai engkau harus melihat sesuatu yang tidak mustahil. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi.
Sesuatu yang tidak masuk akal itu bisa terjadi. Sesuatu yang transenden itu Tuhan sedang bekerja. Di hadapan kita ada minyak yang dibawa oleh orang percaya. Ada sesuatu hal yang membawa kita untuk beriman, percaya. Dan ibu itu ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kita berdoa. Kalau engkau melihat dengan mata rohani dan engkau percaya, Tuhan Yesus sanggup lakukan itu, menyembuhkan engkau, membersihkan engkau, memulihkan engkau. Dan iman kita kepada Yesus membawa kita kepada pemulihan. Bukan hanya sakit kita yang disembuhkan, tapi kita harus tinggalkan hidup yang lama, tinggalkan manusia lama kita. Bahkan siapapun di antara kita yang ada di tempat ini, siapapun saudara yang ada di rumah saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, engkau melihat apa yang hilang daripada hidupmu. Mungkin engkau dulu adalah orang yang antusias melayani Tuhan, orang yang penuh semangat, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin baca firman. Mungkin engkau merasakan itu sesuatu yang hilang dalam hidupmu. Hari ini engkau harus menangis karena kehilangan itu. Maka engkau bisa berkata dalam proses-proses yang sakit, dalam proses-proses yang sulit, dalam satu penderitaan ini saudaraku, engkau harus berani berkata, aku telah melihat Tuhan. Maka Maria Magdalena menjadi orang yang berdampak. Kita bisa melihat saudaraku, orang-orang yang dibukakan mata rohaninya, maka mereka menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berdampak. Sehingga kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi ada banyak hal yang Tuhan boleh percayakan pada kita, sehingga gerejanya menjadi gereja yang berdampak. Saudara di rumah, mungkin ada yang dalam keadaan lemah, Tuhan akan kuatkan. Mungkin ada saudara di rumah mengalami persoalan masalah, Tuhan akan pulihkan. Mungkin juga saudara dalam keadaan sakit, imani percaya, bilur-bilurnya yang mengalir di bukit Golgota itu yang akan sembuhkan engkau. Kalau engkau mau berkata, aku sudah melihat Tuhan, firman-Nya sudah disampaikan, Roh Kudus yang bekerja, kau harus bangkit mengatakan, sakitku akan disembuhkan, hidupku akan dipulihkan, rumah tanggaku dipulihkan, iman percaya aku dipulihkan. Kau harus berkata seperti, dan kita semua bangkit berdiri. Kita berani dengan jujur berkata, selidiki aku, lihat hatiku,